bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas satu ayat dari 2 Raja-Raja yang ke-10. Mari kita sama-sama baca dari 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-31. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel, dengan segenap hatinya. Ia tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Jadi dalam ayat ini kita belajar bahwa apakah kita sebagai manusia pernah merasa aku sudah berubah, aku sudah tinggalkan dosa A, B, C, D, E. Tapi tetap pada satu sisi di dalam lubuk hati kita merasa bahwa ada satu area yang selalu balik lagi dan yang kita simpan rapat-rapat dari orang-orang. Nah, hari ini kita akan belajar dari 2 Raja-Raja 10 ayat 31, di mana pasal ini memiliki satu kisah yang sangat besar, yaitu seorang bernama Yehu terlihat dipakai Tuhan untuk reformasi besar-besaran. Tetapi Alkitab menutup pasal ini dengan satu evaluasi yang sangat jujur, di mana Yehu tidak sungguh-sungguh hidup menurut Tuhan. Pada kesempatan ini saya juga akan bahas di mana 2 Raja-Raja 10 ini terjadi saat Israel sudah lama rusak karena pengaruh Ahab dan Isabel, di mana penyembahan Baal menjadi sangat masif dan sistem kerajaan ini menjadi sangat buruk. Di pasal 10 Yehu melancarkan aksinya dengan menuntaskan hukuman atas keluarga Ahab dan jaringan pendukungnya, lalu melakukan bersih-bersih besar-besaran terhadap Baal. Ia menghancurkan secara ekstrim, di mana ia mengumpulkan semua penyembah Baal seolah mau mengadakan ibadah yang sangat besar, lalu Baal tersebut disapu habis-habisan dan baitnya pun diruntuhkan. Nah, kalau kita lihat dari luar, hal ini seperti suatu kebangunan rohani yang sangat besar, di mana dia membasmi semua yang tidak berkenan kepada Allah. Seperti kita berkata bahwa, wah, Yehu ini sangat radikal untuk Tuhan. Yehu ini sangat luar biasa melakukan pekerjaannya untuk Tuhan. Tetapi lalu kalimat-kalimat ini muncul dalam ayat yang telah kita baca tadi, di mana dia tidak sungguh-sungguh kepada Taurat Tuhan dan ia tidak menyimpang dari dosa Yerobeam. Nah, apa itu Baal dan apa itu Yerobeam? Jadi Baal di sini adalah sesuatu yang terlihat oleh orang lain yang sudah pasti dipandang salah dan seperti sebuah skandal, dan orang banyak itu tahu itu salah. Dan Yehu menghancurkan hal-hal itu. Itu adalah Baal yang Yehu hancurkan. Akan tetapi, apa itu Yerobeam? Yerobeam itu merupakan sistem penyembahan palsu yang sudah lama ada. Jadi pergerakannya seperti lebih halus, lebih normal, dan seringkali ini menguntungkan secara politik dan juga mempertahankan dan membantu raja untuk memegang kontrol atas rakyat-rakyatnya. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Yehu bisa tegas membuang Baal-Baal yang ada, yang kelihatan jahat, yang memang orang tahu itu adalah hal yang sangat jahat, tetapi dia masih mempertahankan yang masih menguntungkan buat dirinya, di mana ada area-area yang tertutup dan tersembunyi yang masih dia lakukan. Dan di sini itu Tuhan seperti berkata kepada kita semua bahwa kita bisa kelihatan sangat rohani di dalam satu sisi, tetapi di dalam diri kita itu mungkin masih ada penolakan terhadap Tuhan dari sisi yang lain. Kompromi kecil membunuh kualitas hidup. Kompromi itu seperti kebocoran yang ada di kapal, di mana kebocorannya kecil tapi lama-kelamaan bisa membuat kapal itu tenggelam. Sama halnya dengan penyimpangan yang terjadi pada saat seorang pilot mengendarai pesawatnya. Bahwa 1 derajat saja dia miring, lama-kelamaan akan semakin besar dan kesalahan itu akan semakin fatal. Nah, kita bisa aktif pelayanan, mungkin kita bisa rajin ibadah, kita juga bisa ikut kegiatan rohani, tapi kita masih menyimpan Yerobeam itu dalam diri kita.
sehingga tidak ada damai sejahtera dalam diri kita. Hati kita bukannya semakin halus, tapi kita semakin keras. Relasi kita terhadap orang sekitar juga bisa menjadi rusak, dan kita gampang defensif, tidak mau ditegur, tidak mau dikritik, dan akhirnya kita akan capek sendiri dengan apa yang kita lakukan, dengan apa Yerobeam yang kita tutupi itu. Nah saudara, hidup yang makin berkualitas bukan hidup yang paling ramai aktivitasnya, tetapi hidup yang makin bersih, semakin utuh, dan makin selaras dengan Tuhan. Serupa dengan Kristus bukan hanya saat kita bisa lakukan hal yang besar, tetapi saat Tuhan bisa menyentuh area kita yang paling pribadi, dimana bagaimana cara kita bereaksi pada saat kita disakiti, apa yang kita tonton saat kita sendirian, cara kita bicara kepada keluarga kita dan orang yang ada di rumah, kejujuran kita saat tidak ada yang melihat, dan apa motivasi kita terhadap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu menjadi sangat penting. Tuhan bukan hanya mau Baal kita saja yang runtuh, tetapi Tuhan mau Yerobeam kita juga dilepas. Kita mengalami pelepasan, kita mengalami pemurnian dalam diri kita. Dimana di sini saya akan mengajak saudara-saudara untuk mari kita sama-sama merenungkan kembali apa Baal yang ada dalam diri kita, dan apa Yerobeam yang selama ini kita tahu kalau hal itu adalah salah, tetapi demi kenyamanan, demi keuntungan buat diri kita, kita tetap melakukannya. Demi keuntungan, demi gengsi, atau demi untuk suatu hal yang kita inginkan sehingga kita masih bisa pegang kontrol atas hal itu. Lalu kita harus bisa menetapkan satu langkah konkret untuk bisa berusaha untuk menghilangkan Yerobeam itu. Misalnya dengan secara rutin melatih diri kita beribadah, karena daging kita itu sangat lemah, sehingga kita perlu untuk melatih diri kita beribadah. Membaca firman dan doa setiap hari, merefleksikannya siang dan malam, sehingga kita bisa memiliki kualitas hidup yang selaras dengan Tuhan. Jadi poin besarnya di sini adalah Yehu mengajar kita satu hal, kita bisa melakukan hal besar tetapi kita gagal hidup sepenuh hati untuk Tuhan. Dan yang sangat penting adalah kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak hanya mau kita menghancurkan Baal yang ada dalam diri kita yang kelihatan, tetapi Tuhan juga mau kita melepaskan Yerobeam yang tersembunyi itu, supaya hidup kita semakin berkualitas dan semakin serupa dengan Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu Tuhan, kami datang Tuhan kepadamu dengan jujur Tuhan. Biarlah kami bisa mengetahui Tuhan Baal-Baal apa yang ada dalam hidup kami, dan juga Yerobeam-Yerobeam yang ada dalam hidup kami Tuhan. Beri kami keberanian untuk taat, untuk konsisten, untuk berlaku dengan sepenuh hati, untuk bisa lepas dari Yerobeam-Yerobeam yang tidak terlihat Tuhan. Biarlah kita semakin rendah hati, semakin murni dan semakin setia di hadapan-Mu. Pulihkan kualitas hidup rohani kami Tuhan, lewat ketaatan yang utuh dan lewat kesungguhan hati, sehingga hidup kami menjadi semakin berkualitas dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. 2 Raja-Raja 10. Yehu memunahkan keluarga Ahab. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria, kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang, segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu. Lalu dudukanlah dia di atas tahta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu. Bunyinya, kami ini hamba-hambamu dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka. Bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Israel. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu, yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka,
Mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Israel. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang, bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia, hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya, tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria. Di jalan dekat Bet-Eket, perkampungan para gembala, bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Ahazia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket, 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rehab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya. Jika ya, berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya, sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rehab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanyalah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang. Lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya, Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel, dengan segenap hatinya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan orang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas, anaknya,
menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun.